Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai gerak lurus. Pembahasan kali ini meliputi besaran-besaran fisis pada gerak lurus dan jenis-jenis gerak lurus. Di antaranya adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap dan gerak lurus dengan percepatan tetap. Para siswa sekalian, tentunya dalam menjalankan kegiatan kalian sehari-hari, biasanya kalian akan melakukan aktivitas dan memindahkan benda-benda. Dan jika kalian amati sekeliling kalian, pastinya ada benda yang bergerak dan juga dalam keadaan diam. Nah, bisa dong kalian bedakan mana benda yang diam dan mana benda yang bergerak. Ya, benda yang kita sebut dengan bergerak jika benda itu berubah posisi terhadap lingkungannya. Sementara benda yang diam itu adalah benda yang tidak berubah posisinya terhadap lingkungan. Pergerakan benda itu mengakibatkan beberapa jenis lintasan yang dilaluinya. Ada lintasan yang berupa garis lurus, lintasan yang berupa garis melingkar, dan juga parabola. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, untuk lebih jelasnya, mari para siswa amati video berikut ini. Pelari dan kendaraan di dalam video tersebut bergerak lurus. Jika kalian amati, lintasan dari kendaraan dan pelari semuanya berupa lintasan lurus. Jadi, bisa kita definisikan bahwa gerak lurus adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus, dan jenis gerakan ini disebut juga sebagai gerak translasi yang menghubungkan antar besaran jarak, perpindahan, waktu, dan kecepatan. Gerak lurus dapat kita bedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya, gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai jenis-jenis gerak lurus, mari kita pahami lebih dulu mengenai besaran dalam gerak lurus. Besaran pertama yaitu jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang keseluruhan dari lintasan benda yang bergerak. Biasanya jarak kita simbolkan dengan S. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi akhir terhadap posisi awal suatu benda. Dalam perpindahan kita tidak memperhatikan lintasan yang ditempuh oleh benda itu sendiri. Jadi, perpindahan hanya kita lihat pada posisi awal dan posisi akhir benda. Besaran berikutnya yang akan kita bahas adalah kecepatan dan kelajuan. Siswa sekalian, jika kalian cermati, gerak mobil hitam lebih laju dibandingkan mobil merah. Kedua mobil memiliki kelajuan dan kecepatan yang berbeda. Kelajuan didefinisikan sebagai perbandingan jarak yang ditempuh terhadap waktu tempuh. Secara matematis, kelajuan dirumuskan sebagai V sama dengan S per T. Sedangkan kecepatan adalah perbandingan antara perpindahan dengan waktu tempuh. Secara matematis, kecepatan dirumuskan sebagai V sama dengan delta S dibagi delta T. Kecepatan dan kelajuan ini sebenarnya adalah kecepatan dan kelajuan rata-rata karena kita ukur pada interval waktu tertentu. Nah, untuk lebih memahami penerapan dari konsep
Perhatikan contoh soal berikut ini. Soal pertama. Roni mengayuh sepedanya ke timur sejauh 900 meter, kemudian ke barat sejauh 200 meter. Jika waktu yang diperlukan Roni 3 menit, berapakah jarak dan perpindahan Roni? Kita perhatikan di dalam gambar, Roni berada pada posisi A, kemudian berpindah sejauh 900 meter ke arah barat di posisi B. Kemudian, dari posisi B, Roni berbelok kembali ke posisi C sejauh 200 meter. Jika selang waktu untuk menuju A ke B, kemudian ke C adalah 3 menit, maka jarak yang dilalui Roni bisa kita hitung dengan menambahkan panjang AB ditambah dengan panjang BC sama dengan 1100 meter. Sedangkan perpindahan Roni adalah titik awal dan titik akhir merupakan panjang AC sebesar 700 meter. Para siswa sekalian, untuk menghitung kelajuan, kita dapat gunakan persamaan V sama dengan S dibagi T. S adalah jarak sebesar 1100 meter dibagi dengan waktu T 180 sekon. Jadi, kelajuan sama dengan 6,11 meter per sekon. Sedangkan kecepatan dapat kita gunakan persamaan V sama dengan delta S dibagi delta T. Delta S adalah perpindahan sebesar 700 meter dibagi delta T waktu 180 sekon. Jadi kecepatan sama dengan 3,89 meter per sekon. Soal kedua. Perhatikan dena lokasi berikut ini. Sarah berjalan menuju rumah sakit melalui kantor polisi. Setelah dari rumah sakit, Sarah menuju ke rumah Mila. Jika waktu total yang diperlukan Sarah 20 menit, berapakah jarak dan perpindahan Sarah? Untuk penyelesaiannya, kita perhatikan dari dena lokasi. Rumah Sarah ke kantor polisi sejauh 800 meter. Kemudian 400 meter menuju ke rumah sakit dan 500 meter menuju ke rumah Mila. Jadi total perjalanan Sarah adalah 1700 meter. Untuk perpindahan, perhatikan posisi awal Sarah di titik A dan posisi akhir Sarah di titik D. Titik A dan D merupakan sisi miring dari segitiga. Jadi, untuk mendapatkan delta S atau perpindahan, kita dapat gunakan teorema Pythagoras, sehingga delta S sama dengan akar 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat sama dengan 500 meter. Selanjutnya, mari kita hitung besar kelajuan dan kecepatan. Untuk kelajuan, dapat kita gunakan V sama dengan S dibagi T. S adalah jarak sebesar 1700 dibagi dengan T waktu 600 sekon. Jadi kelajuan sama dengan 2,83 meter per sekon. Sedangkan kecepatan adalah V sama dengan delta S dibagi delta T. Delta S adalah perpindahan sebesar 500 meter dibagi T 600 sekon, jadi kecepatan sama dengan 0,83 meter per sekon.
Setelah kita bahas mengenai besaran pada gerak lurus, mari kita telaah mengenai jenis gerak lurus yang terjadi di sekitar kita. Untuk pembahasan pertama, kita akan fokus pada gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan yang tetap. Kecepatan tetap kita artikan sebagai besar dan arah kecepatan yang tidak berubah, sehingga percepatannya bernilai 0. Kondisi ini memang sulit untuk dicapai, ditambah lagi dengan banyaknya kerusakan jalan yang mengakibatkan jalan yang tidak mulus dan juga letak geografis yang mengakibatkan jalan memiliki banyaknya tanjakan, turunan, dan juga belokan jalan. Jadi, apakah GLB itu mustahil terjadi? Tidak. GLB bisa terjadi, tapi contoh GLB untuk kondisi jalan hanya bisa kita ambil dalam selang waktu yang singkat atau dalam interval waktu yang sangat sempit. Contoh lain yang merupakan gerak lurus beraturan adalah pergerakan dari sinar matahari. Kecepatan dari gerak sinar matahari selalu sama atau selalu tetap, yaitu sebesar 300 juta meter per sekon. Jadi, gerak dari cahaya matahari termasuk dalam kategori jenis gerak lurus beraturan. Mari pahami beberapa contoh soal yang berhubungan dengan gerak lurus beraturan berikut ini. Soal pertama, sebuah benda bergerak lurus beraturan dalam waktu 10 sekon dan menempuh jarak 80 meter. Berapakah kecepatan benda tersebut? Untuk penyelesaiannya, diketahui T sama dengan 10 sekon, S sama dengan 80 meter. Pertanyaannya adalah V. Untuk menjawab V, kita gunakan S sama dengan V kali T. S 80 sama dengan V dikali 10. Jadi V sama dengan 8 meter per sekon. Soal kedua. Suatu mobil bergerak menempuh jarak 200 km dengan kecepatan tetap 40 km per jam. Jika mobil tersebut berangkat pada pukul 10, maka pada pukul berapa mobil tersebut sampai di tempat tujuan? Diketahui S sama dengan 200 km, V sama dengan 40 km per jam. Pertanyaannya adalah T. Untuk mendapatkan nilai T, kita dapat gunakan persamaan S sama dengan V dikali T, sehingga kita peroleh T sebesar 5 jam. Jadi agar mobil sampai tujuan, T sama dengan pukul 10 ditambah 5 jam kemudian
sama dengan pukul 15 WIB. Soal nomor 3. Perhatikan grafik berikut ini. Berapakah jarak yang ditempuh selama 5 sekon? Untuk penyelesaian soal tersebut, perhatikan grafik VT. Luas daerah yang diarsir berupa luasan persegi panjang. Jadi, kita dapat menghitung S menggunakan panjang kali lebar. Selain itu, kita dapat menghitung S menggunakan V kali T. Jadi, S sama dengan 12 dikali 5 sama dengan 60 meter. Jadi, jarak yang ditempuh selama 5 sekon adalah 60 meter. Siswa hebat Indonesia, dalam pergerakannya, benda-benda sering mengalami perubahan kecepatan. Contohnya sepeda motor. Pada saat sepeda motor berada di turunan jalan, kecepatannya akan bertambah. Pada saat sepeda motor akan kita hentikan, kecepatannya akan berkurang. Pergerakan benda yang mengalami perubahan kecepatan pada lintasan lurus seperti ini kita sebut dengan gerak lurus berubah beraturan. Agar lebih memahami cara penggunaan persamaan tersebut, mari kita perhatikan cara penyelesaian soal berikut ini. Soal pertama, Dilan mengendarai sepeda motor balap dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan Dilan setelah bergerak selama 10 sekon jika kecepatan awal sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, diketahui A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat, T sama dengan 10 sekon, V0 sama dengan 0. Pertanyaannya adalah VT. Untuk mendapatkan nilai VT, kita dapat menggunakan persamaan VT sama dengan V0 ditambah AT. Jadi VT sama dengan 40 meter per sekon. Mari kita lanjutkan ke soal yang kedua. Dari kecepatan 15 meter per sekon, Islan mempercepat kecepatan mobilnya dengan percepatan tetap 2 meter per sekon kuadrat. Tentukan waktu yang diperlukan Islan untuk menempuh jarak 54 meter. Dari soal tersebut kita ketahui nilai A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, S sama dengan 54 meter, V0 sama dengan 15 meter per sekon, dan pertanyaannya adalah T. Untuk memperoleh nilai T, kita dapat gunakan persamaan GLBB
yaitu S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Setelah kita memasukkan semua nilai yang diketahui ke dalam persamaan tersebut, kita peroleh 54 sama dengan T kuadrat ditambah 15T. Untuk menyelesaikan nilai T, maka hal yang dapat kita lakukan adalah melakukan pemfaktoran terhadap nilai T. Jadi, nilai T yang kita peroleh ada dua, yaitu T sama dengan minus 18 sekon dan T sama dengan 3 sekon. Karena nilai T tidak boleh bernilai negatif, maka waktu yang diperlukan Islan adalah 3 sekon. Setelah kalian memahami kedua jenis gerak lurus tadi, dapatkah kalian mengelompokkan jenis gerak lurus yang terjadi di sekitarmu? Apakah termasuk jenis gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan?